kesehatan. Mengapa? Karena banyak orang-orang yang sehat dan dia tidak bisa selamat dari kematian. Dan ternyata panjang umur itu bukan karena sehat dan pendek umur bukan karena sakit. Banyak orang yang badannya sehat seger bugar dari rumah keluar pulang jadi jenazah. Bahkan banyak orang sakit parah, diramal dokter sudah tidak ada harapan, dibawa pulang berobat sekedarnya sehat seger bugar. Dokternya yang ramal justru mati duluan. Hadirin Allah, jaga kesehatan penting, namun menjaga keselamatan jauh lebih penting, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala wanti-wanti oleh kami dan orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu jagalah, qu selamatkanlah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara sekalian, sudah 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu. Allah memberitakan betapa dahsyatnya siksa neraka ini, sehingga keselamatan dari neraka itu sungguh sangat penting. Bahkan begitu dahsyatnya neraka, Allah sebutkan bahwa Tuhan Naswar Bicara. Neraka itu bahan bakarnya aja manusia kubur dan batu-batu berhala-berhala yang dimasukkan dalam neraka sebagai bahan bakarnya. Alaiha malaikatun ghiladun syadidun, di mana neraka itu dijaga oleh para malaikat yang sangat keras, seru, tegas. Malaikat-malaikat menolong mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa ya'maluna ma yu'malun, dan malaikat-malaikat itu senantiasa melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah tanpa pikir-pikir dulu. Hadirin masyarakat muslimin sidang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya jelaskan menjaga kesehatan itu penting. Namun ada yang lebih penting dengan menjaga keselamatan. Lalu bagaimana kita merawat diri kita dan keluarga kita? Tidak ada cara apapun kecuali satu cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga nilai-nilai, norma-norma keislaman yang ada pada diri kita. Dan nilai-nilai keislaman itu disampaikan melalui ajaran-ajaran agama. Ingat disebut dinul Islam. Jadi ajaran agama ini input, saudara-saudara, masukan pelajaran buat kita. Ini akan bisa membuahkan hasil apabila ada output kesediaan kita untuk taslim menjadi orang Islam, sehingga Islam itu bukan sekedar label dan simbol-simbol keagamaan, tetapi Islam adalah sikap hidup berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salaman, masa dia pengennya selamat itu kalau habis sholat kita selalu mengingatkan Allahumma antas salam wa minkas salam
wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa atina jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Allahumma salam ya Allah, kaulah sumber keselamatan. Jadi tidak ada sumber-sumber keselamatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah as-salam. Allahumma anta as-salam wa minka salam, dan dari Engkaulah semua keselamatan. Wa ilaika ya'udu salam, dan kepadamu lah kembalinya keselamatan. Fahajina rabbana bisalam, dan hidupkanlah kami dalam keadaan salam Islam. Wa qina jannata darussalam, dan masukkanlah kami ke dalam surga negeri yang penuh keselamatan. Hadirin rahimakumullah, selamatkan diri dan keluarga dengan menjaga nilai-nilai dan norma-norma iman. Artinya kita bersikap hidup berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah serahkan diri kita kepada selain Allah, baik itu penguasa maupun apapun. Karena keselamatan tidak bersumber dari kekuasaan dan kekayaan. Kalau standar keselamatan dari kekuasaan, Fir'aun menguasa besar saudara-saudara. Fir'aun dihajar termasuk orang-orang yang dekat dengan Fir'aun. Semua terdapat di laut Merah. Kalau hanya karena kekayaan kita bangga senang dekat dengan orang kaya, Qarun kekayaannya luar biasa. Dan Qarun juga ditenggelamkan di bumi beserta pengikut-pengikutnya. Keselamatan itu hanya ada sebesar apa keteguhan kita, keterikatan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada salafus soleh. Salaf soleh itu orang-orang soleh zaman kuno. Salaf itu kuno, kalau orang modern, ulama-ulama kuno, kiai-kiai sepuh, para wali-wali kuno. Itu di mana beliau berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, menyampaikan Al-Quran dan jalan Rasulullah tanpa memiliki kepentingan apapun kecuali semata-mata mahabbah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan, keselamatan yang diharapkan. Tidak punya kepentingan apapun, baik kepentingan politik, kepentingan materi, kepentingan hawa nafsu dan lain sebagainya. Beliau menjaga diri untuk menjual ayat-ayat Allah. Karena beliau paham ada larangan wala tas'alu bi ayatillahi samanan qalila. Jangan coba-coba menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ayat-ayat Allah itu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jangan hanya bertukar hanya dengan nilai-nilai dunia yang tidak seberapa. Mari kita tentukan sampai kapan kita mau di dunia ini. Dunia ini kacau mampir mungkin. Mulai dengan dunia kacau mampir mungkin. Hidup di alam dunia ini seperti orang singgah sebentar, minum lalu jalan lagi. Sehingga kita tidak tahu sampai kapan kita di dunia ini. Dan kita pun tidak punya jaminan untuk bisa hidup di hari esok. Karena orang sudah bukan masih main sore meninggal. Dan apapun yang kita dapatkan di dunia ini, yang dimakan cuma memenuhi septic tank, yang dipakai sampai rusak, yang disimpan nanti akan ditinggalkan dan akan dibuat kayaan sama yang masih hidup. Kalau sampai keselamatan ini ditukar dengan nilai-nilai dunia yang hanya sesaat, lalu kita mengabaikan keselamatan yang kekal abadi, dapatnya kita senang sesaat, sengsara selama-lamanya. Maka pada saat ini kita diingatkan kembali firman Allah yang berbunyi waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattaqallahu Ibrahim
dina. Yang artinya bahwa asaludina, dan siapakah yang lebih baik agamanya, memang aslama wa dhamulillah, dari orang-orang yang Islam yang berserah diri kepada Allah. Aslama itu disebut menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, tidak mengandalkan intelektualnya. Karena orang yang intelek sekalipun, yang alim sekalipun, tidak terlepas dari kematian. Wahwa muhsinun, dan dia adalah orang yang muhsin. Dalam ayat ini tidak disebut muslim, tidak disebut mukmin, karena banyak mengaku muslim dan mukmin ternyata tidak selamat. Muslim kata asal dari Islam, mukmin kata asal dari iman. Islam orang yang muslim kualifikasi, iman orang yang mukmin kalau imannya disikapi. Tapi muslim berasal dari kata ihsan. Ihsan itu antara Allah karena kata roh, kalau satu taruh baiklah biar. Orang yang muslim, orang yang ihsan itu dia beraktivitas seolah-olah dia melihat Allah, berjumpa Allah. Baiklah satu taruh baiklah biar. Maka apabila dia tidak mampu memandang melihat Allah, berjumpa Allah, ada keyakinan yang sangat dalam bahwa Allah senantiasa memperhatikan dirinya, sehingga sikap hidupnya sehari-hari dia selalu bertanya, yang saya lakukan ini mengundang murka Allah apa ridho Allah, sehingga selalu melakukan sebagai perbuatan-perbuatan kebaikan, sehingga orang yang muslim diartikan dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Dan selanjutnya dinyatakan wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan dia mengikuti milah Ibrahim, sikap hidup Ibrahim hanifah yang lurus, condong kepada ketauhidan, condong kepada al-haq, mirrofi. Itulah Ibrahim. Dia adalah orang yang berserah diri. Jangankan harta kekayaannya, dirinya diminta diberikan, bahkan anaknya diminta pun diberikan. Ini kita sering dengar dari kiai-kiai, dari ulama-ulama bercerita betapa Nabi Ibrahim itu dulu rajin sedekah menyembelih 100 ekor unta, ratusan domba. Kemudian ketika orang musuhnya dia bilang, jangankan hanya unta 100 ekor, kalau aku mempunyai anak, anakku diminta sama Allah untuk disedekahkan di jalan Allah, akan aku lakukan. Waktu belum punya anak. Kalau benar begitu punya anak Ismail, beliau bermimpi disuruh menyembelih anaknya pada tanggal 8 Zulhijjah. Ternyata Nabi Ibrahim pun ada keraguan. Anak satu-satunya boleh terpilih disuruh sembelih. Untuk meyakinkan, beliau berusaha supaya lebih peka. Naiklah ke sebuah jabal, gunung namanya Jabal Rahmah, yang sekarang Arafah, tempat orang-orang suku. Bermimpi lagi disuruh menyembelih, sehingga ditakdirkan yakin, diyakini bahwa mimpi itu adalah perintah Allah. Lalu beliau berjalan menginap di Muzdalifah. Di Muzdalifah digoda setan. Jangan gila loh. Ketika orang mau meyakini kebenaran, mesti jangan gila. Jangan gila loh. Lu anak satu-satunya boleh kepingin disuruh sembelih. Hukum yang mana, syariat yang mana yang membenarkan orang tua menyembelih anak? Ibrahim tidak peduli karena yakin ini perintah Allah. Apa yang terjadi karena diaturkan Allah, aku lakukan. Enak maupun tidak enak, susah maupun menyenangkan. Akhirnya dilakukan juga, dijual setan dia mengambil batu di Muzdalifah, dilempar setan lari. Sehingga di Muzdalifah ini pelaksanaan ritual haji dijadikan tempat mabit dan mengambil batu 70 butir untuk melempar nanti di Mina dengan 3 lemparan ulat, pistol dan narkoba.
Sehingga sampai sekarang dijadikan rangkaian ibadah haji itu wattaba'a millata Ibrahim hanifah, mengikuti sikap hidupnya Nabi Ibrahim. Disembelih anaknya. Ibrahim juga berpikir mati anak orang, mati, taruhannya mati anak. Tapi kalau ini aturan Allah, tapi ini perintah Allah, dia laksanakan. Dan yang disembelih bukan domba, Ismail yang disembelih. Tapi karena sikap aslinya, sikap-sikap hormat Islamnya itulah sehingga Ibrahim tidak bisa disembelih dan Allah gantikan dengan kibas yang besar dari surga. Nah sekarang kan jadi ritual korban itu. Jadi sebenarnya yang disembelih bukan itu. Mau ganti Ibrahim, Ismail yang disembelih. Letakkan di paha yang disembelih dengan pedang. Dia nanti surat As-Saff di Al-Quran diceritakan itu. Tapi karena keislamannya yang apa, Allah berikan anugerah. Makanya ini korban adalah simbol-simbol ritual. Bagi kalangan umat Islam, syariatnya menyembelih domba, syariatnya menyembelih sapi kerbau unta, syariatnya menyembelih binatang, namun hakikatnya adalah menyembelih jiwa-jiwa binatangan yang ada pada diri kita masing-masing. Sebesar apapun korban, kalau jiwa binatangan di diri kita itu masih bercokol, maka korban itu tidak ada apa-apanya saudara. Yang paling lumayan dipusi orang masuk banyak gede. Manfaatnya itu tidak berapa kali lipat-lipat di teras hari itu. Yang miskin tetap miskin, yang kafir tetap miskin, tetap korban. Paling harapannya nanti di surga dari kendaraan, sehingga nanti orang yang membeli kambing nanti di akhirat naik kambing, yang membeli sapi nanti di akhirat naik sapi, padahal sapi patungan 7 orang. Bayangkan di akhirat kita naik sapi satu diganti 7 orang. Saya kadang berpikir, saya aja paling rendah naik hijau, saya paling rendah naik apa bisa. Kalau hanya itu yang dikejar, benar-benar rugi. Sebenarnya juga kebinatangan yang dalam diri kita ini. Jangan sampai jauh karena manusia, tapi jiwanya binatang. Lempar jiwa-jiwa setan yang ada dalam diri kita, sebagaimana Nabi Ibrahim melempar setan. Sekarang tidak ada jamaah melempar setan. Dulu masih dia, sekarang sijar. Dinding yang panjang, bahkan sekarang dulu jalan masih 3 rantai. Gak tahu sekarang berapa. Dulu jalan kaki, sekarang naik kereta listrik gara-gara dari Minas Muzdalifah. Udah banyak perubahan-perubahan di Gaza. Demi apa? Urus untuk memperlancar jalannya kok depan. Ini saudara-saudara, jangan kita terjebak dengan macam-macam. Jadi yang ini bilang Ibrahim harus taslim. Tak perlu mengorbankan anaknya yang disembelih karena mati. Dia demi melaksanakan aturan Allah secara sempurna, apalagi cuma ditakut-takuti orang lele. Gara-gara orang lele tak berani datang ke masjid. Padahal orang lele itu tidak pernah ada dari zaman saya kecil sampai sekarang punya 7 6. Belum pernah ketemu yang namanya orang lele. Cuma setiap hari diteriak-teriakkan orang lele. Coba jangan maghrib masuk rumah. Nanti kalau maghrib masuk kuburan di rumah-rumah, nanti digondol orang lele. Orang lele itu seperti apa? Orang lele itu kalau rumah kalau tangga berdibur, pokoknya masak bantal-bantal. Kalau anak kecil masih main di luar rumah, nanti ditangkap orang lele, diumpetin di bawah kopek. Kopek itu bisa. Tiap hari dikumandangkan tiap saat asal maghrib kalau melakukan itu sampai saat ini saudara-saudara. Orang masih percaya dengan ajaran kolong wewe dan takut sama kolong wewe itu, buktinya sampai sekarang belum pernah ada. Orang bisa mati stres gara-gara kolong wewe. Terus gimana keislamannya? Mana penyerahan dirinya kepada Allah? Bukankah kita kalau sholat wiridan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha esa, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya segala kekuasaan, segala kerajaan, wa lahul hamdu, dan baginya segala puji. Yuhyi, bahkan dia
segala sesuatu. Mari kita renungkan saudara. Kalau Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, taruhannya jelas mati yang disembelih sendiri, dia lakukan demi ketaatan menyempurnakan ibadah keislamannya kepada Allah, apalagi cuman gara-gara kopet. Masjid dilonggar-longgarin, diselah-selahin, digantes-gantesin, saudara-saudara. Prihatin kita. Menulis melihat akidah rusak, syariat rusak, akhlak bejat, saudara. Di mana letak kerusakan akidah? Bayangkan Al-Quran yang begitu dahsyat menyakitkan. Itu diberitakan 1500 tahun yang lalu, kita bercuek-cuek saja, saudara. Kopet yang cuma diberitakan dari TV dan HP begini, orang takutnya kita. Lebih takut sama kopet daripada sama Allah. Syariat, sholat Jumat itu begitu boleh, harus direndahkan sofnya. Padahal itu harus diperhatikan yang sangat penting dan suatu hal yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dalam hadis mengatakan, inilah al-sayatina takhulu fi qolali subuh. Sungguh aku melihat setan itu masuk di sela-sela soft yang renggang. Jadi kalau ada sholat jamaah softnya renggang, setan itu masuk di situ. Pada saat kita lempar setan. Pada kata biu kutuban syaitan, inna bilakum mungkin. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jangan dikasih peluang saudara-saudara. Katanya kesetanan, apalagi direnggang-renggangi setannya makin banyak. Makanya banyak orang bermusuhan. Ini pendangkalan oleh syariat rusak hampir saudara-saudara. Hanya perkara yang jelas. Tak tahu buktikan. Justru dengan sholat yang sofnya rapat ini akan menjaga kesehatan kita. Hati kita satu sama lain nyambung. Dan jarak rapat itu adalah mudah. Dan ketika daya ini rapat, setiap manusia itu punya daya listrik dan mobilitas bos adanya. Ketika saling rapat, ini saling berhubungan, akan memperbesar medan magnet yang ada pada diri kita masing-masing, dan dengannya itu akan menimbulkan energi yang dapat menambah daya tahan tubuh. Kalau sekarang nggak boleh takut, apa kita cuma modal semua, saudara-saudara. Makanya di Padepokan sejak mulai ada berita kopet, langsung dideklarasikan ada harta Saidiah, di dalamnya ada senam wahyu korosepo dalam rangka membantu pemerintah mengatasi kopet. Kalau saya suruh kayak Pak Polisi yang nggak bisa dan tentara nggak bisa, saya lari aja nggak kuat. Mampu saya ngajak jamaah, kumpul berjamaah, kita berdikir, berdoa, mudah-mudahan kopet ini, isu kopet cepat hilang. Jangan dipanjang-panjangi, kopet ada di pikiran kita dan di mata kita. Ini yang bercokol juga takut sama, juga takutnya orang dengan setan. Karena dia setan, takutnya luar biasa. Aman neraka dan neraka. Ini perlu saya sampaikan dan kewajiban saya menyampaikan, diterima silakan, tidak diterima silakan, senang silakan, tidak senang, benci itu silakan. Karena saya sadar saya sebagai manusia tidak ditakdirkan oleh Allah untuk disenangi semua orang. Pasti hidupnya ada yang benci. Tetapi kalau sebenarnya tidak saya sampaikan, tanggung jawab saya berat ya kepada Allah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Hadirin hadirat rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah Idul Adha, Idul Qurban ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan hidayah kepada kita sekalian, memberikan kesempatan, memberikan hati, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bermanfaat Allah sebagai hamba yang muslimin, mukminin, muslimin dan muslimin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Mata qaballahu minna wa minkum mata qaballahu minna wa minkum atas karim. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim li wa lakum wa li
Masa